Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi ekonomi makro untuk melengkapi tugas dari Bapak Agus Maulana SEMM. Baiklah, langsung saja. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokus pada variabel agregat, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Lanjut, mengapa ekonomi makro itu penting? Ekonomi makro penting karena membantu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran dan inflasi, serta mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan negara. Tujuan ekonomi makro: yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, menurunkan tingkat pengangguran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas harga atau inflasi. Dan yang keempat, menyeimbangkan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan yang merata. Sekarang kita lanjut pada indikator utama ekonomi makro. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Dan yang kedua adalah inflasi, kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran, persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Dan yang terakhir ada neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi internasional. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam ekonomi makro. Pertama, subsidi BBM, mengurangi beban masyarakat dan menekankan inflasi. Kedua, meningkatkan UMR, meningkatkan pendapatan buruh dan mendorong konsumsi. Ketiga, menaikkan suku bunga oleh Bank Indonesia, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Keempat, menyusun APBN, merencanakan belanja negara untuk pembangunan dan kesejahteraan. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan fiskal, mengatur pendapatan dan belanja negara, pajak dan subsidi. Selanjutnya, kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Selanjutnya adalah kebijakan sisi penawaran, fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Setelah itu ada permasalahan ekonomi makro. Yang pertama adalah inflasi tinggi, yang kedua pengangguran meningkat, dan yang ketiga defisit anggaran, dan yang keempat adalah ketimpangan ekonomi, dan yang terakhir atau yang kelima ada fluktuasi nilai tukar. Berikutnya ada contoh kasus nyata. Contohnya adalah dampak COVID-19 terhadap ekonomi makro. Penurunan PDB global, tingkat pengangguran meningkat drastis, stimulus fiskal besar-besaran oleh banyak negara. Kesimpulannya adalah ekonomi makro penting untuk memahami kesehatan ekonomi suatu negara. Pemerintah perlu kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas. Indikator ekonomi makro membantu pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.